Shalom, hai, apa kabar teman-teman? Pastinya luar biasa ya. Wah, gak terasa ya kita sudah di pertengahan bulan Oktober. Kita gak bisa kemana-mana ya, kita hanya bisa belajar di rumah, kita gak bisa ibadah di gereja, kita gak bisa nge-mall, kita gak bisa liburan. Tapi gak apa-apa, Kak percaya kalau penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Nah, siapa yang sudah gak sabar memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita akan bersama-sama dance memuji Tuhan bersama-sama. Let's go!
kembali lagi dengan Kak Jelita di sini. Kali ini kita akan belajar dengan salah satu tokoh Alkitab. Salah satu tokoh Alkitab, dia itu dipakai Tuhan, bahkan dia memiliki kerinduan. Dia memiliki kerinduan untuk dipakai Tuhan. Ada yang tahu nggak siapa? Kita belajar salah satu tokoh ini dari kitab Nehemia. Ya, Nehemia. Alkitabnya dibuka dulu ya. Sama-sama Alkitabnya dibuka. Minta tolong sama mama, papanya yang ada di samping di sebelah ya. Minta tolong buka Alkitabnya dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 10. Nah, semua teman-teman dan juga adik-adik yang di rumah boleh dibantu papanya sama mama untuk membaca Alkitabnya. Boleh nanti setelah selesai membaca, sebelum membaca dipostkan dulu. Setelah selesai baru dilanjutkan lagi ibadah online-nya. Nah, kalau sudah selesai membaca firman Tuhan dari Nehemia, kita akan belajar dari Nehemia ini. Siapa sih Nehemia ini? Kok kali ini kita belajar tentang Nehemia? Apa sih yang perlu kita contoh dari Nehemia ini? Nah, tema kita hari ini adalah following God calling. Mengikut panggilan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Nah, mengikuti panggilan Tuhan. Nah, kali ini teman-teman, kita belajar tentang Nehemia ini, yaitu Nehemia adalah pada saat hari itu ya, Nehemia salah satu pekerja yang ada di kerajaan istana Raja Artasasta. Ada yang tahu nggak? Tadi kan teman-teman kan sudah baca nih. Ada yang tahu nggak pekerjaannya apa? Ya, betul. Pekerjaannya sebagai juru minum. Juru minum itu tugasnya apa sih? Pasti dong berhubungan dengan minuman. Nah, jadi juru minum itu maksudnya seperti ini. Jika ada minuman yang ingin disampaikan kepada raja, jika ada minuman yang ingin diminum raja, itu harus melalui Nehemia. Nah, makanya dikatakan Nehemia itu sebagai juru minum, karena dia berperan dalam bagian mencicipi minuman. Pada saat hari itu, pekerjaan Nehemia ini sebagai juru minuman sangat dihargai. Bahkan bisa dikatakan pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan yang sangat penting, kenapa? Karena setiap hari Nehemia itu akan bertemu dengan raja. Dia akan bertemu setiap hari dengan raja. Tapi pekerjaan sebagai juru minum bukan hal yang gampang loh teman-teman. Kenapa? Karena juru minum itu adalah pekerjaan yang sangat takut-takut gimana gitu. Itu ibaratkan juru minum itu sebagai garda terdepan. Jika nanti ada minumannya kena racun, nah itu terlebih dahulu Nehemia yang mencicipinya. Jadi segala sesuatunya itu harus melalui Nehemia. Karena pada saat itu racun-meracun itu sangat sering terjadi pada saat itu. Jadi dibutuhkan seorang juru minum. Nehemia ini bisa dikatakan orang yang taat. Nah, itu dikatakan sebagai pekerjaan Nehemia pada saat hari itu. Dan pekerjaannya ini sangat dihargai oleh orang. Dan dan bisa sebagai sesuatu yang tinggi, jabatan yang tinggi pada saat itu. Nah, kita belajar dari Nehemia ini. Suatu hari, adik-adik yang ada di rumah, saudara dari Nehemia, bahkan teman-teman sebangsanya Nehemia itu datang ke kerajaan istana Raja Artasasta untuk bertemu dengan Nehemia. Dan dia menyampaikan kabar bahwa
tembok Yerusalem di tempat mereka berasal itu semua roboh, runtuh, rusak. Tembok-temboknya hancur, bahkan pintu-pintunya itu terbakar. Tahu nggak apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Bangsa Israel yang ada di Yerusalem itu, tembok itu merupakan salah satu sebagai penyanggah mereka untuk melindungi mereka dari peperangan pada saat itu. Makanya mereka sangat berharap bahwa tembok itu tidak apa-apa. Nah, tapi nyatanya tembok itu pada saat itu sedang mengalami kerusakan, roboh. Nehemia mendengarkan kabar itu, hatinya sedih, hatinya merasa terbeban. Gimana kalau teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, mendengar saudaranya menghadapi masalah, mendengar adiknya kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, pasti kalian itu, teman-teman yang dan adik-adik pasti ingin membantu, ya kan? Sama halnya dengan Nehemia. Nehemia itu memiliki beban, memiliki sesuatu hal yang ingin, wah Tuhan, bagaimana kondisi sebangsaku yang ada di sana, bagaimana kondisi mereka. Itu yang dialami Nehemia pada saat itu. Nah, di sini Nehemia yang dia lakukan di ayat 4 tadi, Nehemia langsung datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia meminta petunjuk Tuhan. Dan singkat ceritanya, pada saat dia berdoa keesokan harinya, Nehemia itu kembali bekerja seperti biasa. Dia bekerja bertemu dengan rajanya, menyediakan minuman kepada raja. Dan pada saat hari itu, raja itu melihat mukanya Nehemia. Nehemia, kamu kenapa sedih? Kamu ada masalah apa? Nah, enak ya Nehemia karena setiap hari ketemu dengan raja, otomatis mereka saling tatap muka. Dan pada saat hari itu, raja itu melihat kondisi Nehemia yang cemberut, sedih, mengalami beban. Nah, dan kemudian Nehemia menceritakan apa yang menjadi kerinduannya. Dia menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Dia menceritakan bahwa apapun yang dia alami itu sebenarnya semua berasal daripada Tuhan. Nah, yang perlu kita pelajari pada saat hari ini adalah yang pertama, Nehemia menaruh hatinya kepada Tuhan, menaruh hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau ada masalah nih, lari kepada Tuhan, jangan lari ke yang lain. Adik-adik juga seperti itu. Kalau kita mengalami suatu beban, tiba-tiba hati kita tergerak, sama seperti Nehemia, itu semua dari Tuhan, ya, yang tentunya dengan respon-respon yang positif, yang baik, sama dengan halnya yang dialami Nehemia. Nah, kalau teman-teman dan juga adik-adik kalau disuruh mau nggak mendoakan opa yang lagi sakit, mau nggak mendoakan teman yang lagi sakit? Pasti pada mau kan? Nah, itu tandanya bahwa Tuhan memberikan respon dalam hati kita. Respon kepada hati kita untuk melakukan sesuatu. Atau melihat mamanya nih, lihat mamanya kerja di rumah, nyapu rumah, beres-beres, lipat-lipat pakaian. Terus adik-adik dan juga teman-teman main handphone. Tiba-tiba hatinya tergerak, ingin membantu mama. Yaudah saya bantu. Itu juga salah satu respon kita kepada Tuhan, bahwa hal yang baik itu semua berasal daripada Tuhan. Itu segala sesuatu yang kita peroleh berasal daripada Tuhan. Ingat, untuk mendapatkan sesuatunya itu kita harus dekat kepada Tuhan.
sama seperti Nehemia. Pada saat Nehemia mengalami masalah, dia memiliki beban, dia datang kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat hari ini kita diajarkan kepada kita semua dan juga teman-teman, adik-adik yang di rumah agar senantiasa mendengar mau dipakai Tuhan. Misalnya juga contohnya Lois, JJ, Naira, Aldi, yuk mimpin doa sekolah minggu. Mau kan? Pasti mau dong. Jangan kayak gak mau, jangan aku kan sudah nyaman seperti ini, aku gak mau. Tapi Kak J percaya bahwa anak-anak kita itu pasti mau melayani Tuhan. Kita belajar dari kecil mendengar apa maunya Tuhan agar kita dipakai Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Nah, seperti dari sebelum kita nutup, ada satu ayat yang menjadi pedoman kita pada hari ini, tertulis dari 2 Petrus 1 ayat 10. Nah, yuk dibuka yuk Alkitabnya yuk. 2 Petrus 1 ayat 10. Isinya seperti ini. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Artinya apa yang menjadi keinginan kita itu kita serahkan kepada Tuhan agar kita semakin diteguhkan. Menyerahkan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin firman Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi kita akan berkreativitas. Teman-teman silahkan siapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya: 1. Kertas buffalo, 2. Gunting, 3. Pensil, 4. Lem. Yuk siapin. Kreativitas hari ini kita akan membuat sebuah tas yang berisi peralatan untuk membangun tembok Yerusalem. Yuk ikutin step-stepnya. Pertama, kita menggambar peralatannya berupa gergaji, paku, palu, dan lain-lain. Seperti ini. Lalu kita gunting gambarnya tadi sesuai pola ya. Step selanjutnya kita membuat tas. Siapkan kertas buffalo, lipat menjadi 3 bagian. Lalu siapkan lagi kertas, gambar pola untuk pegangan tasnya ya. Lalu kita gunting. 2,000 years later. Lalu setelah selesai digunting, tempel di tasnya ya. Tempel dengan lem. Setelah selesai, kita ambil peralatan yang digunting tadi ya. Lalu tempelkan pada tasnya yang tadi. A few moments later. Tada! Kreativitas kita sudah jadi. Gampang kan? Ayo kita buat. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Teman-teman yang ada di rumah, yuk semua posisi tangannya dilipat. Posisi serius ya, tangannya dilipat, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena hari ini kami sudah selesai ibadah online. Kami kembali diingatkan, walaupun Nehemia bukan siapa-siapa, walaupun Nehemia hanya sebagai juru minum, tapi dia tetap mau melayani Engkau apapun kondisi dia. Ingatkan kami kembali Tuhan, sebagaimana kami Engkau pakai, apapun kami Bapa, biarlah tangan Tuhan yang bekerja kepada setiap kami untuk melakukan bagian dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap orang tua kami yang ada di rumah, Engkau berikan juga rezeki pada hari ini, biarlah
berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan setiap keluarga yang sedang melihat ibadah online ini. Kami bersyukur dan biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.